يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang pernah kita dengar, yaitu tadabbur dan tafakur. Apa itu tadabbur? Tadabbur adalah salah satu untuk lebih mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk memikat atau mengingat ciptaannya. Dan apa itu tafakur? Tafakur adalah kegiatan berpikir, yaitu merenung segala kejadian apa yang kita lihat. Ini banyak saya mendapat pelajaran di alam ini. Kenapa saya bilang banyak mendapatkan dari alam ini? Kita belajar dari alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi alam ini luas. Alam luas, banyak yang kita pelajari, banyak yang kita renungkan dalam untuk kehidupan kita, untuk menjadi tadabbur, untuk mengenal Allah, tanda-tanda Allah. Salah satu, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, semata-mata pelajaran buat kita. Ada sebuah kisah, ketika dia sedang tidur, dia tidur di bawah pohon beringin, tiba-tiba dia terjatuh buah beringin kecil. Tadinya sebelum itu dia menyangka, kok pohon semangka, pohonnya kecil, buahnya besar. Tidak seimbang dong, tidak adil dong. Seharusnya pohon besar, buahnya besar. Ketika itu dia berbaring di pohon beringin, buahnya kecil. Tiba-tiba dia kejatuhan pohon beringin, buahnya. Lalu berpikir, dia merenung, tadabbur, mengenal ciptaan Allah Ta'ala. Coba sekiranya pohon beringin ini buahnya seperti buah semangka, mungkin kepalaku pecah. Tertiban buah itu. Inilah keadilan Allah Ta'ala menciptakan semata-mata kita mengambil ilmu di semuanya yang diciptakan. Saya pribadi, pemirsa, saya orang wakaf. Saya ruh wakaf. Fisik saya orang kurang baik. Tapi saya punya ruh saya yang mewakafkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapat suatu nilai, mendapat suatu ilmu ketika saya duduk berbaring di tiang masjid. Apa itu? Berduduk di tiang masjid saya merenung, ya Allah, saya ini mempunyai ruh wakaf. Gimana caranya engkau supaya senang kepada hamba? Tiba-tiba mendapat satu gambaran untuk diri saya pribadi. Apa itu gambarannya? Seperti ini. Orang yang bertamu ke rumah kita akan menyediakan air minum dan makanan kecil. Sekiranya tamu itu sampai jam 12 lewat, tuan rumah akan menawarin makannya. Itu orang yang bertamu. Adi, orang ruh wakaf itu bukan orang bertamu, tapi diundang bertamu, diundang bermalam. Diundang bermalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang diundang bermalam. Otomatis tuan rumahnya siap menempatkan tempat tidurnya, menyiapkan ketika dia bangun pagi semua sudah menyiapkan makanannya. Itu orang yang diundang bermalam. Ruh wakaf itu diundang bermalam. Maka jaga, saya buat diri saya pribadi, saya menjaga diri saya. Ketika saya diundang bermalam, saya harus menjadi tamu-tamu yang baik. Tidak memecahkan piring, tidak memecahkan gelas, tidak membawa sendok. Bagaimana saya akan diundang kembali ketika saya berbuat kelakuan kurang baik kepada yang undang saya? Inilah buat diri saya pribadi, saya menjadi ruh wakaf, saya jaga itu. Dan saya renungkan kembali pemirsa dimanapun berada. Ketika saya duduk di balai, di saung, ketika ada informasi uzur mau datang ke Indonesia. Ya Allah,
aku berpikir dan tafakurku untuk merenung segala keadaan yang kuhadapi ini. Ya Allah, berilah petunjuk untuk hamba gimana caranya agar hujur bisa datang ke Indonesia. Ketika itu, tafakur merenung ini mendapat suatu jawaban. Huzur orang suci ingin sekali datang ke Indonesia. Jangankan huzur orang suci, diri kita pun orang suci, diri kita pun orang kotor. Ketika ada 2 kursi, ketika kita ingin duduk, kita akan memilih kursi yang bersih. Ketika ada 2 kursi, yang satu kursi kotor, yang satu kursi bersih, kita akan duduk kepada kursi yang bersih. Walaupun kita kotor, tapi kita ingin duduk yang bersih. Apalagi orang suci, pasti akan memilih tempat yang bersih. Ketika dua-duanya kursi kotor, maka kalau kata ingin duduk, maka bersihkan kursi itu. Baru kita bisa duduk. Huzur orang suci ingin datang ke Indonesia. Maka sucikan diri kita, sucikan pikiran kita untuk menyambut hujur itu semua. Agar hujur cepat-cepat bisa datang ke Indonesia dengan doa, dengan kesucian kita. Dan inilah untuk tadabur kita, untuk tafakuran kita, merenung bagaimana dalam kehidupan itu. Bahwa kehidupan dunia banyak pelajaran buat saya pribadi. Yang tadi, kalau kita mau makan, ada piring bersih, piring kotor, otomatis kita akan memakai piring yang bersih. Tidak mau piring yang kotor. Maka bersihkanlah hati kita, bersihkanlah pikiran kita, agar kita bisa dipakai dan bisa berkomunikasi, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan huzur menyampaikan kepada kita ketika kita pakur, merenung, berpikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huzur sering menyampaikan kepada kita, doakan Gaza. Doakan Gaza. Kita paham itu, sampai pun punya edaran, doakan Gaza dan Palestina. Apa doanya? Orang makan pun ada doanya. Orang tidur pun ada doanya. Ketika huzur memerintahkan untuk mendoakan Gaza, saya munajat sama Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa doa yang saya baca ketika kekasihmu khalifah di muka bumi ini memerintahkan kami untuk berdoa saudara-saudara kami yaitu di Gaza. Berikan kami doa ya Allah untuk bisa membantu keluarga kami, saudara kami di Gaza. Apa yang terjadi? Ketika itu mendapatkan sebuah doa. Lah itu doanya, la ilaha illallah wadahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa membaca 10 kali doa ini akan membebaskan 4 orang dari keturunan Bani Ismail. Kita paham sejarah, Israel dari Bani Ishak, Palestina dari Bani Ismail. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membebaskan keturunan-keturunan Bani Ismail. Maka hendaklah membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa membaca 10 kali akan membebaskan 4 orang dari keturunan Bani Ismail. Ayo pemirsa dimanapun berada, kita bela Palestina, kita bela saudara seiman kita untuk membebaskan mereka. Sekiranya 1 orang membaca 10 kali membebaskan 4 orang, kalau ribuan orang, jutaan orang membaca, akan lepas semua orang-orang yang terpenjara dalam penjajahan saudara kita di negeri seberang sana yaitu Palestina. Mudah-mudahan kita, tadabur kita, mendekatkan diri kita pada Allah, dan tafakur kita berpikir untuk melakukan perbuatan baik dalam doa-doa kita. Banyak kalau kita merenung dalam kehidupan kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saksikan, kita lihat dalam keadaan alam ini, Allah Ta'ala menciptakan ada yang lebih besar lagi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun berada, untuk menjaga diri kita, hanya Allah yang melindungi kita, hanya Allah yang menjaga kita. Maka mintalah perlindungannya, mintalah bimbingannya,
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ihdinas siratal mustaqim. Agar Allah Ta'ala membimbing kita kepada jalan-jalan yang lurus, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, dan kita bisa mensucikan jiwa kita, dan kita bisa mendoakan keluarga saudara kita dimanapun kita berada. Sekian dari saya, pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi dan pemirsa dimanapun berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.